Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Wush, melaju sebagai simbol kemajuan Indonesia. Namun, di balik kecepatan itu, muncul pertanyaan besar, siapa yang menanggung utangnya? Isu ini bukan sekadar angka triliunan rupiah, tapi juga pertarungan narasi politik dari era Jokowi hingga Prabowo. Ketika Presiden Prabowo menyatakan akan bertanggung jawab penuh, publik bertanya apakah ini janji politik atau benar negara dan rakyat yang akan membayar. Mari kita bedah. Karena setiap rupiah yang digunakan untuk proyek ini adalah uang rakyat, dan transparansi adalah hak kita semua. Proyek Wush bermula dari mimpi besar untuk menghubungkan Jakarta dan Bandung dengan kereta cepat, sebuah visi yang diharapkan mampu memangkas waktu tempuh secara drastis dan membawa Indonesia ke era baru transportasi modern. Ide ini muncul di tengah kebutuhan akan solusi transportasi yang efisien di Pulau Jawa, yang selama ini dikenal dengan kemacetan dan kepadatan lalu lintasnya. Pada awalnya, pemerintah berjanji bahwa proyek ini tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, China akhirnya dipilih sebagai mitra utama, mengalahkan Jepang yang juga mengajukan proposal. Penandatanganan kerjasama pun dilakukan dengan penuh semangat, menandai dimulainya proyek infrastruktur terbesar di Asia Tenggara ini. Namun, perjalanan proyek Wush tidak semulus yang dibayangkan. Proses pembebasan lahan yang rumit, tantangan teknis di lapangan, serta perubahan desain membuat biaya proyek melonjak tajam. Dari estimasi awal sebesar 6,07 miliar dolar AS, anggaran membengkak menjadi 7,3 miliar dolar AS. Kenaikan biaya ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik dan pengamat ekonomi. Skema business to business (B2B) yang diharapkan bisa menutup seluruh pembiayaan tanpa dana negara, akhirnya gagal. Pemerintah pun terpaksa turun tangan dengan menyuntikkan dana APBN untuk menutupi kekurangan. Meski sebelumnya hal ini sempat menjadi janji utama agar proyek tidak membebani keuangan negara. Pada Oktober 2023, kereta cepat Wush akhirnya diresmikan dan mulai beroperasi. Peresmian ini menjadi momen bersejarah, namun di balik kemegahan tersebut, Indonesia kini menanggung utang besar kepada China Development Bank, yang nilainya mencapai 112 triliun rupiah. Angka ini menjadi perhatian serius bagi banyak pihak. Studi kelayakan yang terlalu optimistis dan proyeksi keuntungan yang tidak realistis, kini menjadi sorotan. Banyak pihak menilai bahwa perhitungan awal terlalu ambisius, sehingga risiko kerugian membayangi proyek ini, terutama setelah terjadi pergantian presiden dan arah kebijakan ekonomi nasional berubah. Kini, Wush bukan hanya simbol kemajuan teknologi dan ambisi Indonesia di bidang transportasi, tetapi juga menjadi dilema kebijakan publik dan beban finansial yang harus ditanggung negara. Proyek ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya perencanaan matang, transparansi, dan pengelolaan risiko dalam pembangunan infrastruktur berskala besar. Pada bulan November 2025, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengambil tanggung jawab penuh atas proyek kereta cepat Wush, proyek infrastruktur terbesar dan paling ambisius di Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Dengan nada tegas, ia menyampaikan bahwa pemerintahannya tidak akan lari dari konsekuensi, baik keberhasilan maupun kegagalan proyek ini. Prabowo menegaskan, negara akan memastikan operasional Wush berjalan lancar, dan segala risiko keuangan yang timbul akan ditanggung oleh pemerintah, bukan dibebankan kepada masyarakat secara langsung. Ia juga menyoroti pentingnya Wush sebagai simbol kemajuan bangsa, dan upaya mempercepat konektivitas antar wilayah. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan utama di berbagai media. Banyak pihak memuji keberanian Prabowo, menganggapnya sebagai pemimpin yang siap bertanggung jawab. Namun,
Tak sedikit pula yang skeptis, mempertanyakan apakah ini benar-benar solusi nyata, atau hanya manuver politik untuk meredam kritik dan menjaga citra pemerintah. Tanggung jawab yang dimaksud Prabowo adalah tanggung jawab institusional. Negara sebagai entitas yang menanggung beban utang dan risiko finansial, bukan tanggung jawab pribadi presiden. Hal ini menimbulkan diskusi baru tentang bagaimana pemerintah akan mengelola beban utang wush di tengah tekanan fiskal yang sudah ada. Di media sosial, perdebatan pun memanas. Sebagian masyarakat mengapresiasi langkah Prabowo, melihatnya sebagai bentuk kepemimpinan yang tegas. Namun, ada juga yang menuding ini hanya upaya untuk melindungi warisan presiden sebelumnya, Joko Widodo, dan menghindari kegagalan proyek yang sudah terlanjur berjalan. Isu ini pun menyoroti kebutuhan mendesak akan transparansi dalam pengelolaan proyek besar negara. Banyak pihak menuntut audit terbuka, pengawasan ketat, dan jaminan bahwa tidak ada praktik korupsi yang merugikan rakyat. Kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan anggaran dan kurangnya akuntabilitas menjadi sorotan tajam. Meski janji Prabowo sempat meredam polemik, masyarakat tetap menuntut langkah konkret. Mereka ingin bukti nyata, bukan sekadar retorika politik. Diskusi publik semakin ramai, dari ruang-ruang diskusi hingga aksi demonstrasi kecil di berbagai kota. Kini, beban finansial wush menjadi ujian besar bagi pemerintah Prabowo. Mampukah janji tanggung jawab ini benar-benar diwujudkan? Ataukah justru akan menjadi beban baru bagi keuangan negara di masa depan? Hanya waktu yang akan menjawab. Dokumen pinjaman antara Konsorsium Indonesia dan China Development Bank membuktikan beban utang wush nyata. Audit PPK dan laporan kementerian menyoroti pembengkakan biaya yang mencurigakan. Biaya konstruksi per kilometer di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding China, memicu dugaan markup. KPK pun menyelidiki dugaan korupsi, menegaskan proses hukum tetap berjalan meski ada jaminan politik. Transparansi dokumen, mulai dari kontrak hingga audit, jadi tuntutan publik. Akses data, kepercayaan pada proyek ini terus dipertanyakan. Utang wush jadi isu abadi karena politisasi, proses hukum lambat, dan riuh media sosial. Setelah Pilpres, proyek ini jadi amunisi oposisi dan simbol pertarungan politik nasional. KPK menjaga isu tetap panas, sementara proses hukum yang berlarut-larut menambah spekulasi. Media sosial mempercepat penyebaran hoaks, seperti narasi Prabowo membayar utang dengan uang pribadi. Algoritma medsos memperkeruh diskusi, membuat fakta dan opini sulit dibedakan. Dugaan konflik kepentingan elit politik bisnis menambah kecurigaan publik. Selama persepsi ini ada, upaya penyelesaian pemerintah akan selalu dicurigai. Kontroversi wush tidak hanya menjadi perbincangan hangat di masyarakat, tetapi juga membawa dampak besar pada citra politik Indonesia di mata publik dan dunia internasional. Ketika sebuah proyek infrastruktur sebesar ini menuai polemik, kepercayaan terhadap pemerintah dan para pemangku kebijakan pun ikut dipertaruhkan. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, mulai mempertanyakan komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional. Bagi Prabowo, ini adalah ujian besar dalam kepemimpinannya. Jika ia mampu menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang tepat, ia akan membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin yang tegas dan visioner. Namun jika gagal, ia justru akan mewarisi dan memperbesar beban masalah yang sudah ada, yang bisa berdampak pada legitimasi pemerintahannya di masa depan. Proyek wush sendiri menjadi penentu arah kebijakan infrastruktur nasional. Keberhasilan atau kegagalannya akan menjadi presiden bagi proyek-proyek serupa di masa mendatang. Pemerintah kini harus lebih cermat dalam merancang, membiayai, dan mengelola proyek-proyek besar, agar tidak terjebak dalam utang yang membebani generasi berikutnya. Situasi ini membuat pemerintah semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait utang besar. Investor pun menjadi lebih selektif dan penuh pertimbangan sebelum menanamkan modalnya. Mereka khawatir proyek yang mereka danai akan bernasib sama, terhambat oleh birokrasi, menjadi alat politik, dan penuh ketidakpastian hukum serta regulasi. Kekhawatiran ini menciptakan efek domino yang merugikan. Citra politik pemerintah menurun, kebijakan menjadi ragu-ragu, arus investasi melambat, dan pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi pun terhambat. Jika tidak segera diatasi, kepercayaan publik dan investor bisa semakin terkikis. Lingkaran setan ini hanya bisa diputus dengan penyelesaian yang tuntas, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas, membuka data, serta melibatkan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Kini, proyek WUSH menjadi tolok ukur utama kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap masa depan Indonesia. Keberhasilan atau kegagalannya akan menentukan arah pembangunan dan reputasi bangsa di mata dunia. Di tengah banjir informasi soal WUSH, jadi warga kritis itu wajib cari sumber primer dokumen resmi, audit BPK, pernyataan KPK, lakukan verifikasi silang antar media, jangan terpaku satu sumber, waspadai hoax di media sosial, cek siapa pembuat konten dan tujuannya, pahami perbedaan tanggung jawab personal dan negara, agar tak mudah terjebak narasi politik. Dengan 4 langkah ini, kita bisa memilah fakta dari opini, dan membentuk opini berdasarkan data. Jadilah yang berdaya, bukan korban arus informasi. Ada beberapa skenario penyelesaian utang WUSH. Pertama, negosiasi ulang dengan China Development Bank, perpanjangan tenor, penurunan bunga, atau jadwal ulang pembayaran. Kedua, jalur hukum. Jika KPK temukan korupsi, kasus bisa berlanjut ke pengadilan dan jadi dasar negosiasi utang. Ketiga, intervensi pemerintah. Ambil alih operasional WUSH lewat BUMN, suntik dana APBN untuk efisiensi. Keempat, kombinasi semua langkah restrukturisasi utang, penegakan hukum, dan perbaikan manajemen. Jalan keluar tak mudah, butuh diplomasi, penegakan hukum, dan kebijakan ekonomi yang cermat. Tujuannya solusi paling ringan bagi negara dan rakyat. WUSH bukan sekadar kereta cepat, tapi warisan yang akan dikenang generasi mendatang. Ia adalah pelajaran tentang ambisi, risiko, dan pentingnya transparansi. Utang triliunan rupiah jadi beban nyata, diwariskan ke anak cucu lewat pajak. Tanggung jawab kita, pastikan penyelesaian adil dan terbuka, agar beban tak makin berat. Pernyataan Prabowo baru awal, bukan akhir. Publik harus terus mengawal. Pembangunan sejati bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga sistem yang akuntabel dan kepercayaan. Semoga WUSH jadi kebanggaan, bukan sekadar pelajaran mahal.